السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah dan bersabar atas ujian-ujiannya, karena dunia darul bala wal akhiratu darul qarar. Dunia adalah lapangan ujian dan akhirat tempat yang abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadikan qudwah hasanah, teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial dan seluruh aspek. Beliau adalah sebagai teladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tali yang tidak pernah putus dalam hidup kita adalah tali persaudaraan. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Jadi oleh karena itu, persaudaraan ini adalah satu unsur yang membuat kita berhasil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampainya di Madinah, yang pertama adalah ta'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Jadi mereka seakan-akan seibu sebapa. Walaupun orang tersebut itu banyak orang miskin, tetapi karena persaudaraan itu mereka mengutamakan orang muhajirin yang menjadi tamu di kampung mereka, walau kana bihim qasas. Walaupun mereka juga orang yang tidak punya juga, tapi karena persaudaraan tadi membuat mereka rela untuk memberikan kepada kaum muhajirin, walau mereka bukanlah orang yang kaya. Maka jemaah rahmati Allah, kita awali dengan babul ikha, bab membuat persaudaraan. Ini kita bersaudara. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita mampu mempersaudarakan orang. Jadi kalau kita bersaudara berarti kita orang baik. Tapi kita mampu mempersaudarakan orang, kita orang yang lebih baik. Nah, jadi ini kehebatannya. Jadi kalau ada orang lihat bermusuhan, usahakan bangunkan kembali persaudaraannya. Kalau ada orang yang bercerai-berai, usahakan mereka dapat bersatu kembali. Nah, ini orang yang hebat. Orang yang kenapa paling baik? Karena telah mengantarkan orang tadi yang awalnya ke jurang neraka, sekarang kita hantarkan ke dalam surga. Nah, ini hebat sekali. Nah, maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nah ini hadis ini tentu luar biasa. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Ibnu Mas'ud wa Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dan Zubair. Persaudarakan. Persaudaraan itu bukan karena
saudara nasab, bukan, tapi mereka adalah ukhuwah al-islamiyah. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini suatu hal yang luar biasa. Di bawahnya haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Ibnu Utaibah qala haddatsana Hasim al-Ahwas an Anas radhiyallahu anhu qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari allati bil Madinah. Jadi kata seorang perawi namanya Anas. Anas ini adalah orang yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau 10 tahun sudah bersama Nabi. Kata Anas bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara orang Quraisy dan orang Ansar. Orang Quraisy dari Mekah, orang Ansar dari Madinah. Jauh enggak? Oh jauh. Orang yang seminggu perjalanan pakai onta, sekarang seakan-akan mereka satu rumah dalam persaudaraan. Jadi saudara itu tidak bicara tempat, tapi dia bicara hati. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Ini enggak di mata jauh, di hati jauh juga. Ini susah. Seakan kita menjadi orang yang dekat di hati. Kalau di mata kan tergantung di mana kita tinggal. Seakan kita menjadi orang yang bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lama tidak ketemu, tanya, Bapak udah kemana enggak ketemu? Kenapa kita tanya? Karena ada perhatian. Itu nama persaudaraan. Tapi kalau orang sudah membiarkan orang lain tak mau dia tanya, berarti dia sudah tidak lagi ada nilai-nilai persaudaraan. Tanya orang lain untuk membangun apa? Nah, persaudaraan. Gimana kok enggak lihat-lihat? Macam mana kabarnya, keluarga macam mana? Itu adalah bahasa-bahasa yang mendekatkan. Jadi oleh karena itu seringlah berbahasa basi, ya, agar kita akan terjalin persaudaraan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyatukan orang Quraisy dan orang Ansar di rumah saya, kata Anas, di rumah saya allati bil Madinah, yang berada di kota Madinah. Jadi kita menjadi pemersatu. Dimanapun kita berada, kita bisa menyatukan orang lain. Mungkin sebelum ada kita, orang tak pernah ngomong-ngomong. Waktu ada kita, orang semangat duduk bicara. Usahakan kita menjadi perekat, menjadi lem. Jangan jadi lem, tapi sifatnya seperti lem. Ini berubah jadi lem enggak juga terus. Kita menjadi sifat yang merekat. Maka teman rahmatullah, ada satu bab satu lagi, babu la halafa fil Islam. Bab ya, tidak ada persumpahan ya, dalam apapun dalam Islam ini, tidak ada persumpahan yang menyatukan. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang sudah bersatu di masa yang lalu, Islam melanjutkan. Orang yang sudah bersatu di zaman jahiliyah selama atas kebaikan, maka dikuatkan persatuan itu. Kuatkan dia. Jadi jemaah rahmatillah, usahakan, karena sapu itu hebatnya bukan karena sendirian. Lidi itu tidak kuat kalau satu dia. Tapi kalau sudah rame-rame, dia bisa menggerakkan sampah. Padahal apalah makna satu lidi? Ya kalau satu. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, maka sapu yang kecil menjadi besar. Besarnya bukan karena satuan per elemennya, tapi karena kebersamaan. Itu jemaah rahmatullah. Maka ini hadis yang menarik ini, bahwa haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abdurrahman bin Haris an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Jadi dari kakeknya Shu'aib ini, beliau menceritakan kepada cucunya. Apa ceritanya? Jalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi ala darajil Ka'bah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang penaklukan Makkah ini, beliau duduk di tangga Ka'bah. Nabi sering duduk rame-rame datang sahabat, karena Nabi senang untuk bersosial. Mana beliau duduk dan sahabat ramai. Jangan di rumah aja, enggak keluar-keluar. Kita bermasyarakat, bersosial. Jadi kita merasa sehat tuh kalau sudah bersama-sama. Ada aura yang akan
akan saling mengirim satu kepada yang lain. Ini kalau sudah rame-rame kan semangat kita, sehat, semangat. Tapi kalau di rumah saja, maka betul kedai kopi ya, itu adalah kebersamaan, bukan karena kopinya, tapi karena kebersamaan. Kalau kopi kan mungkin cuma berapa ribu kan, tapi kebersamaan itu yang enak. Di rumah kan bisa bikin kopi kan, bisa, tapi enaknya beda dengan kopi kalau rame-rame. Jadi ini kebersamaan itu karena membuat sesuatu lebih indah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita kan semua ibadah itu biasanya diawali oleh kebersamaan. Salat yang paling baik salat berjamaah. Puasa yang diperintahkan puasa berjamaah. Zakat fitrah itu berjamaah. Haji juga berjamaah. Jadi hidup kita memang berjamaah. Nanti ketika meninggal masing-masing. Jangan meninggal jamaah, jangan. Meninggal masing-masing. Tapi ketika hidup dalam diri kebersamaan kita. Tapi ketika meninggal masing-masing. Jangan ajak ayo meninggal semua, jangan. Masing-masing. Nafsi. Itu nanti dunia inilah kebersamaan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nabi duduk di atas darajul Ka'bah, atas tangga Ka'bah itu. Fahamidallah. Beliau kalau sudah duduk mengucapkan alhamdulillah, asna alaih, kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa Nabi. Semakal kemudian Nabi mengucapkan hadisnya, man kana lahu halafun fil jahiliyati la yazidul islamu illa syiddatan. Barang siapa orang sudah menyatu pada masa jahiliyah itu, maka ketika Islam memperkuat persatuan itu. Dulu orang pernah bersatu untuk apa? Untuk mungkin dagang, untuk mungkin berkebun, sudah buat satu persatuan. Islam datang memperkuatkan persatuan itu. Kan kita ada grup WA kan, ada grup WA, grup untuk mandi laut, ada tuh, ada grup untuk senam. Jadi kita memperkuat apapun yang namanya kebersamaan, kita perkuat. Jadi karena dengan kebersamaan itu akan terdorong kita untuk mengamalkan sesuatu. Kemudian ya wala hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Mekah. Kenapa? Karena di mana-mana sudah ada motivasi beragama, motivasi bersalat, motivasi berjamaah. Tidak lagi kita pindah ke mana-mana, tidak. Kita berada di tempat kita karena motivasinya ada. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selama ada motivasi kita berbuat kebaikan, maka kita tidak perlu kemana-mana kecuali untuk kebutuhan, misalnya orang naik haji, ya, umrah, tapi mengamalkan ibadah, salat, ibadah, kita sudah ada termotivasi dalam lingkungan kita. Alhamdulillah, ada pengajian, ada salat, kita terdorong. Lihat orang ke masjid, kita merasa terdorong. Lihat orang ikut pengajian, kita terdorong. Maka hiduplah dalam lingkungan yang saleh. Karena lingkungan yang saleh akan menyalehkan kita. Kalau lingkungan yang salah akan menyalahkan pula kita. Jadi mencari lingkungan itu penting. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu kesalahannya bagaimana caranya? Lihat siapa teman yang mendampinginya. Jadi teman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Lihat teman salah jamaah, saya ikut juga. Sampai masjid dia salat sunat, saya ikut juga. Kalau dia baca Quran, ikut juga. Beliau ikut pengajian, ikut. Rupanya teman sangat penting dalam kehidupan. Makanya kita harus pandai cara memilih teman, baik teman hidup, pasangan kita, teman dalam apapun profesionalisme kita, pilihlah teman yang bisa membuat kita lebih semangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang sering membuat kamu menangis untuk memikirkan masa depanmu yang masih jauh, bukan yang buat engkau ketawa seakan-akan kita sudah selesai hidup.
temanmu yang membuat kamu bertadabbur bahwa hidup ini masih tingkat awal. Kita masih ada jenjang-jenjang yang akan kita lewati. Kita masih satu tangga, banyak tangga untuk menuju akhirat. Maka itulah teman yang terbaik, itu teman yang mengingatkan kepada kita. Jadi ini pentingnya persahabatan dan persaudaraan, bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Bertemanlah teman yang dapat mendampingi kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kita selesai dengan bermuamalah dengan manusia. Sekarang bermuamalah dengan alam. Bagaimana maknanya? Nah, ini contohnya. Nabi mengatakan, ya, pada hadis nanti akan ada. Ini bab manistamtara fi awalil matar. Orang yang ikut mandi hujan. Nah, ini jangan takut mandi hujan. Ini kan bab tentang orang yang mandi hujan pada awal hujan. Awal hujan kita ikut mandi. Ya. Rupanya ada riwayatnya, ada filosofinya, ada nilainya. Jadi semua tanda alam ini ada maknanya. Hanya saja tidak semua orang memahaminya. Alah, hujan biasa. Jangan biasa, hujan luar biasa. Hujan luar biasa. Jadi jangan dianggap biasa saja. Kita salat minta hujan. Salat istisqa minta hujan. Jadi luar biasa. Ketika hujan turun tidak bilang alhamdulillah, biasa aja. Jangan. Salat minta hujan itu sengaja karena pentingnya hujan bagi kehidupan. Ada mantra Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita hujan ini? Nah, mungkin besok hujan bisa dipraktikkan. Insyaallah. Haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر. Kata Anas radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena hujan. Jadi Nabi cerita bersama Nabi apa? Cerita tentang hujan. Jadi semua apabila kita bersama Nabi semua indah, semua ada ceritanya. Ya kan? Kita kadang-kadang ketemu hujan, ketemu apa-apa, nggak ada ceritanya. Sahabat, apapun bertemu dengan Nabi, ada cerita keindahannya. Hidup ini dengan penuh keindahan. Jadi makanya kata Anas radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam rupanya ketemu hujan. Apa yang terjadi? Fahasaran Nabi sallallahu alaihi wasallam saubahu anhu. Nabi membuka bajunya. Nah, ini bajunya. Ya kan? Hatta asabahul matar, sehingga beliau terkena tubuhnya dengan hujan. Jadi besok kalau ada hujan, ambil baju dalam saja supaya kena hujan. Ya kan? Lalu apa Nabi katakan? Jadi sahabat melihat Nabi berbuat seperti itu, mereka menjadi penasaran. Jadi kalau ada orang yang hebat, orang yang alim, orang yang lebih berbuat sesuatu, kita patut bertanya, Pak, kenapa berbuat kayak gitu? Kenapa? Karena beliau pasti berbuat dengan ilmu. Ada filosofinya, ada maknanya. Sahabat jawab itu, ya Rasulullah, lima fa'alta, kenapa kau bajumu kemudian hujan? Ya. Kan kita bilang, nak jangan minum hujan, sakit kepala. Nah ini mungkin ada filosofinya. Jadi kita tahu apa filosofinya. Lima fa'ata qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena ketika hujan itu kita awal masa lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Seakan-akan hujan itu menjadi tanda besar kekuasaan Allah. Di sana ada makna rezeki, di sana ada makna kedinginan, di sana ada makna air yang kita minum, di sana ada makna-makna yang lain, hidup pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya Allah. Tanpa namamu ya Allah tak mungkin hujan ini turun. Jadi hujan itu bukan turun karena dirinya, tapi Allah yang menurunkan hujan. Bahkan ada malaikat yang tugasnya apa? Menurunkan hujan. Malaikat, maka apa ini? Jangan Israfil nanti kan, malaikat
Mikail. Jadi malaikat yang menurunkan hujan. Apa makna hujan? Hujan adalah simbol rezeki. Maka orang bilang, gimana udah hujan? Kan ada sering orang bilang, gimana sudah hujan? Maksudnya apa? Apa sudah dapat rezeki atau sudah ada gajian kan gitu ya? Bahasanya hujan. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, marilah kita menjadi orang yang memohon kepada Allah, sering mendapatkan hujan dan dapat mengalirkan air hujan kepada orang lain. Rezeki yang kita punya adalah hujan. Dan kalau hujan itu berikan juga kesempatan orang lain untuk menikmatinya. Jangan hujan untuk dirinya aja. Banjir tenggelam karena banyak air nanti. Orang bisa meninggal karena kayanya. Kenapa? Karena harusnya kalau kaya itu limpahkan juga kepada orang lain. Nah, inilah makna hujan. Ketika hujan kita disunnahkan berdoa, Allahumma aghisna ghaisan mughisan hani'an mari'ah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akami wad-dirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkan hujan yang deras, hujan yang dapat mengalirkan air, hujan yang dapat memberikan minuman kepada kami, ternak kami, kepada tumbuh-tumbuhan. Memang kita tidak ke sawah, tapi kita makan dari hasil sawah. Nah, memang kita beli beras, tapi beras dari tanam. Jadi dengan hujan bagus, maka harganya akan murah. Berdoalah minta hujan, karena hujan adalah sumber kehidupan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kami menjadikan semua zat hidup dari air. Dan air itulah bahagian dari hujan. Jadi kita ini adalah air. Jadi orang kalau sudah punya air, maka dia sudah hidup. Karena dalam air sudah ada makanan. Tapi dalam makanan belum tentu ada minuman. Jadi kalau sudah minum itu sudah makan. Tapi orang makan belum tentu minum. Jadi orang bisa bertahan bila punya air, tapi tak bisa bertahan hanya dengan makanan. Nah, jadi alhamdulillah, makanya orang kalau minum zam-zam, ya, zam-zam lima syuribal. Minum zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niat untuk makanan, kenyang. Kalau niat untuk minuman, lepas dahaga. Kalau niat untuk obat, sembuh adanya. Jadi satu zam-zam ada 1001 minuman. Alhamdulillah sudah kita ke sana. Di sana bukan hanya minum, boleh usap-usap kepala juga boleh dengan air. Tapi di sini masya Allah kita amat mahal harganya, setetes pun. Zam-zam. Dan zam-zam itu tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Dia kata tidak dikatakan oleh Siti Hajar, zam, berhenti, kumpul. Kalau enggak dibilang kumpul, maka dia akan menyebar dan dia akan menenggelamkan kota Mekah. Begitu besarnya zam-zam. Luar biasa. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini luar biasa zam-zam ini, dia beri kristal air yang mengandung kristal yang berbeda dan sudah diteliti dia memiliki kekhasan elemen-elemennya dibandingkan dengan air-air yang lain. Makanya kita kembali, kita punya air, hematlah air, dan sedekah yang paling bagus adalah air. Nah, ini sudah dibagi-bagikan air, ini sedekah paling bagus. Ya, sedekah. Kata ulama, kenapa sedekah paling bagus air? Karena ada diskusi komunikasi antara orang ahli neraka dengan orang dalam surga. An afidhu alaina al-ma, wahai orang dalam surga, berikan kamilah seteguk air. Jadi yang mereka minta apa? Air. Jadi oleh karena itu bukan nasi. Mereka enggak minta nasi, minta air. Makanya salah satu terapi apa? Minum air putih yang banyak. Itu salah satu terapi. Kalau mau sehat,
ternyata air harus banyak. Dan itu sesuai, sedekah yang paling baik adalah air. Air itu kalau dipakai jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau kita ingin ada sedekah jariah, ya, dan kita punya sumur, maka belahlah sumur dua, satu untuk kita pakai, satu lagi biarkan kita wakafkan untuk orang lain. Kan ada di kampung tuh ada tempat yang kebunnya bagus airnya, nah bikinlah sumur untuk apa-apa. Ya sudah, kurang ibadah di sini, banyak ibadah di sana untuk menopang kehidupan kita di akhirat. Jangan bakhil, ini sumur saya nggak boleh ambil air, ya Allah, jangan. Kesempatan kenapa nggak digunakan? Hah? Air Allah yang beri, kita hanya punya pun hanya diberikan batasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat orang-orang dahulu biasanya di sudut kebun tuh ada dibikin sumur, di sudut sawah ada sumur. Kenapa? Itu adalah pahala yang mengalir sebagaimana aliran air ke dalam kerongkongan manusia. Nah, jadi kalau kita punya sedikit lahan, maka bikinlah sumur. Untuk apa? Untuk mengalirkan air dalam surga, mengalirkan air ketika kita berada dalam kuburan kelak nanti. Ini luar biasa, mudah, meriah, dan banyak pahalanya. Ya, Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini bicara hujan, bicara air, dan air adalah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Maka oleh karena itu kita sunat menghemat air, sunat bersedekah air, sunat membagi-bagikan air, dan ia merupakan sumber kebaikan dalam hidup kita. Dan yang dirahmati Allah, salah satu wakaf Utsman bin Affan namanya apa? Sumur rumah, bi'ru rumah, sumur yang dibelikan oleh beliau dari orang Yahudi, dan beliau kemudian sedekahkan kepada kaum muslimin. Bayangkan di kota Madinah itu airnya mahal, luar biasa. Utsman beli dan gratis, beli dan gratis. Maka kalau kita nggak sanggup gratis, setengah gratis. Di Sungai Pak belah dua, satu beli, satu gratis. Kalau enggak setengah bagaimana? Seperempat boleh enggak? Enggak sanggup, seperlapan boleh juga. Yang penting ada bahagian yang kita sedekahkan, sebahagian kita konsumsikan, sebahagian kita wakafkan, sedekahkan kepada orang lain. Maka kita usahakan apa yang kita makan, ada yang kita berikan kepada orang lain. Ini makanya ceritanya kalau orang-orang dahulu kan gitu. Kalau dia nanak nasi, dia ambil dua bambu, setengahnya atau satu genggam dimasukkan dalam kantong. Besok masuk lagi. Ketika sebulan sudah satu karung. Untuk apa? Agar makannya bersama orang-orang miskin. Walaupun makannya tidak sama pada waktu itu, tapi dia sudah membayangkan ini kami makan bersama dalam tempat yang berbeda. Jadi kebersamaan itu yang buat kita berkah. Nah, maka mungkin makan pun tidak banyak penyakit. Ya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini penting ya, bab tentang hujan. Nah, kita kemudian aspek yang lain. Nah, kalau tadi adalah makhluk mati, ini makhluk hidup. Babu innal ghanama barakah. Bab bahwa kambing itu berkah. Nah, ini kambing. Bapak Ibu tentu sering minum susu kambing. Ya. Sering ya? Insya Allah di ke depan. Dan dia banyak yang bisa menyembuhkan penyakit dan juga bisa menjadi preventif, susu kambing. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu Nabi mengatakan tidaklah ada seorang Nabi diutus kecuali mereka sebagai pengembala kambing. Jadi mereka sebagai pengembala kambing. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bab innal ghanama barakah, bab bahwa kambing itu berkah. Apa makna berkah? Berkah artinya banyak kebaikan. Kambing satu tapi 1000 kebaikan. Dia bisa banyak keturunannya, kita bisa minum susunya, kemudian kita bisa lihat bagaimana akhlaknya kambing dia. Kambing lebih tawadhu, rendah hati dia.
enak dagingnya, ya lah. Kalau ada makan kari kambing itu rasanya enak ya. Kuah belangung itu enak. Nah, tapi jangan malam ini, insya Allah. Ya besok siang enak dia tuh kan. Jadi ini kari kambing, luar biasa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita bicara tentang kambing yang berkah. Ya. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Muhammad bin Amr bin Halhah an Humaid bin Malik bin Fusaim anhu qala kuntu jalisan ma Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi ardihi bil Aqiq. Jadi cerita dengan orang alim, duduk ada ceritanya. Duduk saja ada ceritanya. Jadi ada seseorang namanya Malik, namanya Humaid. Humaid ini bicara dengan duduk bersama Abu Hurairah. Nah, duduk di tanah beliau bil Aqiq. Aqiq ini adalah bahagian baratnya Masjid Nabawi di Madinah. Fa'atahu qaumun min ahli Madinah ala dawab fanazalu. Datanglah orang satu kaum dari Madinah dengan kendaraan, mereka turun menghadap. Qala Humaid, Humaid mengatakan, cerita Humaid, apa ceritanya? Ketika itu Abu Hurairah mengatakan kepada Humaid, Humaid, izhab ila ummi. Coba kamu datang kepada mama saya. Coba datangi mama saya. Wa qul laha inna ibnaka yuqri'uka salam. Kemudian sampai kepada ibu saya bilang bahwa anakmu Abu Hurairah menyampaikan salam padanya. Ini kita sering nggak kirim salam kepada ayah bunda kita? Nah, ke teman-teman sering. Tapi ke ayah ibu jarang. Kirim salam kepada ayah ya jarang. Abu Hurairah mengatakan, Humaid, kamu datang ke mama saya, pertama sampaikan salam daripada anaknya Abu Hurairah kepada sang mama yang beliau cintai. Jadi ini jemaah alhamdulillah akhlak para sahabat. Apa akhlak pertama? Baik sekali hubungan anak dengan orang tuanya. Ini sahabat. Jadi enggak ada cerita sahabat kecuali mereka baik dengan orang tuanya, ibunya, ayahnya. Kalau enggak ada baik, nah itu bukan sahabat. Maka kalau kita menjadi orang yang saleh, tanda pertama baik dengan orang tua. Orang tua itu adalah ibu kita dan ayah kita. Kalau kita belum baik kepada mereka berdua, kita orang salah, bukan orang saleh. Nah, itu. Ini yang pertama. Jadi kata beliau, Humaid datang kepada mama, sampaikan salam anakmu Abu Hurairah ini kepada beliau. Wa yaqulu, nanti beliau engkau sampaikan kepada beliau, at'imina syai'an. Bilang mama, Abu Hurairah minta makanan. Karena mama itu biasanya kalau dipesan sama anak senang ya. Misalnya kita ke kampung, mak bikin mie lah, itu segera dibikin. Senang beliau. Malah beliau nggak senang kalau kita nggak minta apa-apa. Beliau senang. Kamu mau bikin apa? Apa nasi biryani atau apa? Senang. Jadi sampaikan kepada mama bahwa anaknya minta apa? Makanan. Ya, masya Allah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala fa wada'tu thalathat akhras min sya'ir. Ya, wa syai'an min zaid wal milh fi sahfah. Maka kata Humaid, saya letakkan 3 roti besar, dannya ada zaitun, ada garam dalam satu tempayan. Fa wada'tu ala ra'si, kemudian saya bawa dengan kepala saya. Rupanya mamanya segera siap. Diminta oleh anaknya, walaupun tidak ada. Untuk sang anak tidak ada, istilah nggak ada. Coba pulang kampung, mak ada. Belum kita bilang sudah ada. Kenapa? Begitu senang mama kalau anak yang minta. Beda kalau mama minta sama anak. Ya. Nah, ada kue sedikit, malah mak nggak ada habis. Tapi mama nggak boleh mengatakan tidak ada. Pasti ada. Itu hebatnya. Saya merasakan itu ketika pulang kampung, mak ini perlu apa? Ada mak? Ada, gampang kan? Padahal beliau akan cari ke orang kemana-mana. Begitulah namanya cinta seorang ibu, sepanjang jalan. Tidak pernah ibu itu melupakan anaknya, walaupun anak sering melupakan ibunya. Maka oleh karena ini perlu kita camkan.
Karena ibu itu yang paling cantik dan tampan dalam pikirannya adalah anaknya. Maka kalau ibu itu sering ceritakan tentang anak, kena bangga. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu kata Humaid, rupanya mamanya Abu Hurairah sudah menyiapkan roti besar, ada zaitunnya, ada garamnya, kemudian saya membawa di atas kepala saya, fahamaltuhum tuha ilaihim, kemudian saya bawa makanan itu kepada mereka. Siapa? Ada Ahura, ada beberapa tamu-tamu yang datang. Falamma wada'athum baina aydihim, ketika makanan tadi yang disiapkan oleh sang ibu saya taruh di hadapan mereka, kabbara Abu Hurairah radhiyallahu Allahu akbar. Coba bayangkan, merasa senang, bahagia. Kita kalau ada makanan, alah biasa aja. Saya sering makan, tidak ada rasa syukur. Tidak ada rasa. Abu Hurairah, Allahu akbar. Begitu senang beliau. Nah, begitulah kira-kira betapa orang menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya orang yang paling bersyukur orang yang sering lapar. Tapi orang yang sering kenyang rasanya kurang syukurnya. Kapan orang akan bersyukur? Kalau dia dalam keadaan lapar. Coba waktu puasa. Ya kan? Makanan apapun rasanya ya Allah enak sekali. Kenapa? Karena dalam keadaan lapar. Maka kalau boleh perut kita jangan terlalu kenyang agar kita bisa menikmati waktu kita makan, terasa indah dan nikmatnya makanan. Maka kata orang, lauk yang paling enak adalah lapar. Nah, jadi lauk yang paling enak adalah lapar. Kalau sudah lapar, apapun enak. Tapi kalau sudah kenyang, apapun tak enak. Daging kambing pun, alah, enggak enak. Jadi ini. Nah, jemaah rahmatullah, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Usahakan jangan terlalu kenyang perut kita agar yang kita makan bisa kita nikmati. Kira-kira waktu kita makan tuh, suap yang pertama beda enggak nikmat dengan suap yang kedua? Ketiga, keempat beda enggak? Kelima, kalau ke-12 memang beda sekali kan? Waktu kita makan, semakin lama kita makan, semakin terasa kurang enak. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, begitulah kira-kira Abu Hurairah ketika dibawa makanan itu, ya roti itu, Allahu Akbar, senang, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Hanya orang yang bisa menikmati makanan kalau orang pernah lapar. Sebagaimana orang bisa menikmati sehat kalau pernah sakit. Kalau orang bisa menikmati hidup kalau sudah pernah mati, tapi nggak kembali lagi. Ya Allah, indah kali hidup ya, tapi nggak mungkin hidup lagi, kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu nikmatilah hidup ini dan bersyukurlah kita masih hidup dan hidup ini adalah nikmat. Kadang-kadang ada orang yang hidup enak mati, enak hidup ini. Nikmati hidup ini, nanti waktu mati tidak akan balik lagi jadi hidup. Hidup di alam yang baik. Maka kesempatan ini bersyukurlah, nikmatilah, beramallah, beribadahlah, karena hidup yang sekali tidak akan terulang lagi. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika Abu Hurairah melihat makanan, Allahu Akbar, wa qala alhamdulillahilladzi ashba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'ama illa al-aswadari at-tamar wal ma'. Alhamdulillah, kata beliau, segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami, yang sebelumnya kami makanan hanya dua hal saja, al-aswadan, yaitu air dan kurma saja. Lama beliau tak makan makanan. Ini alhamdulillah ya Allah kami dapat roti, padahal sebelumnya kami hanya makan kurma dan makan air saja. Jadi begitu nikmatnya beliau menikmati roti pada hari itu, bertakbir, mengucapkan alhamdulillah. Kita kalau makan paling sekali alhamdulillah, itu pun kalau ingat alhamdulillah. Ya.
setelah makan. Ada yang habis itu nggak bilang apa-apa langsung berangkat, nggak enak. Sudah nggak bersyukur nggak enak lagi dia bilang. Macam mana Allah akan menambahkan nikmat kepada ini karena sudah azan. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala nikmatnya. Nanti akan lanjut pada pekan yang akan datang. Bagaimana rasa syukur kita terhadap makanan yang Allah berikan, kita ikut bagaimana contoh yang diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat kita bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.